Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Sangat dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus terangkat ke surga. Kita bersyukur Yesus naik ke surga itu adalah penggenapan janjinya. Dia mau menyediakan tempat di surga bagi setiap kita. Amin. Dan Dia tidak membiarkan setiap kita sendiri. Ada Roh Kudus tercurah bagi hidup kita, menyertai setiap kita. Amin. Ada sukacita semuanya? Ya, berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Kita mau arahkan hati kita sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Sebab Yesus Allah yang layak dipuji dan disembah. Kau nama segala nama Tuhan. Kau Tuhan segala Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami berdiri, kita menyalakan hati kita. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang nama-Mu besar termulia. Tiada Allah seperti Engkau Yesus. Kau sanggup menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kau menyembuhkan setiap kami. Kau berikan hidup bagi setiap kami. Hosana,
Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan, Engkau layak dimasyurkan. Kami bersyukur Tuhan, kami saat ini memperingati kenaikan kasih-Mu Tuhan, karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Yesus yang telah mati menebus setiap dosa kami. Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami yang percaya. Kami bersyukur kami hidup di dalam kasih-Mu, kami hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan, Engkau memberkati saat ini Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau tetap bersuka cita. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Yesus yang menciptakan. Haleluya. Yesus yang bersyukur Tuhan. Semuanya telah
Semangat? Ya, semangat selalu memuliakan nama Tuhan ya. Kita menyatakan kebesaran Tuhan, kasih Tuhan. Bagi setiap kita yang memiliki Tuhan, kita adalah orang-orang yang berharga. Kita katakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita semua umat pilihan Allah, segala panggilannya, Tuhan genapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri lagi bangsa ini. Mari maju rumah kemenangan kita semua. Mari kita semua rumah pilihan Allah, segala panggilannya, Tuhan genapi firman-Nya. Sekarang waktunya berdiri lagi bangsa ini. Mari maju rumah kemenangan. Tuhan pasti nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan pasti nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, Dialah Tuhan dan segala raja. Kita semua umat pilihan Allah, segala panggilannya, Tuhan genapi firman-Nya. Sekarang waktunya berdiri lagi bangsa ini. Mari maju rumah kemenangan. Tuhan pasti nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan pasti nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, Yesus Dialah Tuhan dan segala raja. Nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan pasti nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan dan segala raja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tetap kuat, amin. Karena Yesus selalu beserta kita. Nah, untuk selalu menyatakan kasih dan kemuliaan-Nya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Yesus, Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Seperti Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Tuhanku
Aku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Tuhan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Tuhan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Tuhan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah Bapak terima kasih. Sungguh kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa hari ini. Kalau kami boleh merayakan momen yang luar biasa ini, memperingati hari kenaikan Engkau ke surga. Ini merupakan sebuah kesempatan bagi setiap kami untuk kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Engkau menyatakan diri-Mu, menyatakan keberadaanmu yang sangat luar biasa. Sehingga kami tidak akan lewatkan momen-momen yang luar biasa ini. Untuk kami terus mengingat betapa luar biasanya Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami puja, yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Sehingga sore hari ini kami datang untuk memuja-Mu Tuhan, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu, menikmati Engkau. Oleh sebab begitu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan terus nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Dan bila sore hari ini kami semuanya diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Biar kehadiran Tuhan yang kuat nyata itu semakin luar biasa di tengah-tengah keberadaan setiap kami. Biar setiap kami pada sore hari ini boleh menikmati jamahan Tuhan, lawatan Tuhan yang luar biasa, menikmati kehadiran Tuhan yang luar biasa. Sehingga yang lemah akan terus dikuatkan, yang sakit akan dijamah dan disembuhkan. Bahkan mereka yang mengalami pergumulan, kami percaya Tuhan melakukan perkara yang besar, membukakan begitu banyak pintu-pintu yang luar biasa yang Tuhan ingin rancangkan dalam keberadaan setiap kami. Sehingga kami boleh melihat ada begitu banyak jalan keluar, ada begitu banyak kesempatan, ada begitu banyak berkat Tuhan dicurahkan. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Biar roh hikmat dan wahyu terus mengalir di tengah-tengah kami, memampukan kami untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi, merasakan betapa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan-Mu pada sore hari ini. Kami rindu mendengar kebenaran firman Allah, mengingatkan kami tentang karya Tuhan, membawa kami untuk mengenal betapa luar biasanya Engkau. Sehingga setiap kami diberkati. Terpujilah nama-Mu, kami menyambutnya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Iya, semuanya diberkati amin. Iya, kasih tepuk tangan dulu dong untuk tim PW kita. Iya. Sore hari ini kita semuanya diberkati amin. Iya, selamat sore semuanya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Iya, hari ini nggak ada pernyataan iman kita, iya nanti hari Minggu aja, iya, supaya Bapak Ibu Saudara bisa menikmati lebih banyak hal. Oke, semuanya diberkati, senggol kiri kanan saudara, kamu pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya, iya. Sore hari ini kita memperingati sebuah momen yang luar biasa, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Dan saya percaya ini merupakan peristiwa yang sangat penting, ya. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga ini memiliki arti yang sangat luar biasa di dalam kehidupan iman setiap kita. Amin. Membawa kita untuk menyadari betapa Dia adalah Allah yang luar biasa. Melalui momen-momen seperti ini saya rindu Bapak Ibu Saudara terus diingatkan, ya, terus dibawa untuk merenungkan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan di dalam keberadaan kehidupannya. Sehingga setiap kita akan terus diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, ya.
Jadi Tuhan punya tujuan di dalam segala apa yang Dia lakukan, Bapak Ibu Saudara, dan apa yang Dia sampaikan di dalam firman-Nya. Ada begitu banyak tujuan-tujuan Tuhan yang luar biasa yang harusnya kita mengerti dan kita pahami. Sehingga dengan demikian ketika saudara menyadari hal ini lebih lagi, mengenal Dia lebih lagi, mengetahui begitu banyak kebenaran firman Allah, ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Ini akan berdampak banyak hal dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara tanpa disadari ada begitu banyak hal yang Bapak Ibu saya tadinya rasanya itu nggak mungkin menjadi mungkin. Ada yang tadinya sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya, karena ternyata Bapak Ibu Saudara menyadari benar bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara kita. Dan itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin orang melihatnya sesuatu yang wow, kayak ini sesuatu yang sukar untuk dilakukan. Tetapi ternyata bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin hari-hari ini kita berpikir itu enggak mungkin dapat dicapai. Tetapi saya ingin sampaikan bersama dengan Allah, kita akan lakukan perkara yang besar. Saudara akan terus diisi dengan keberadaan apa yang firman Allah ingin sampaikan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian ketika saudara meyakini benar hal-hal ini, maka ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa terjadi. Amin. Nah, sore hari ini kita akan membahas hal ini, Bapak Ibu Saudara, karena peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga ini memiliki sebuah dampak yang dasar dalam kehidupan setiap kita. Ya, ini mendatangkan hal yang luar biasa. Ya, ini adalah bukti bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, sehingga dengan demikian ini akan berdampak dalam keberadaan setiap kita. Nah, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara? Ada beberapa kita mungkin seringkali bertanya. Saya seringkali membacakannya di dalam Kisah Para Rasul dari ayat yang pertama, pasal pertama sampai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 biasanya. Tapi saya akan buka di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 dulu di sini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini sesuatu yang Bapak Ibu Saudara harus pahami. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Satu poin ini akan berdampak luar biasa dalam hidup kita. Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-23, ya, di situ dituliskan, lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Aku berasal dari atas. Tuhan Yesus berasal dari Bapa, dari surga, karena Dia bagian dari keberadaan kealahan yang luar biasa. Dan Dia datang dalam dunia untuk melakukan sebuah tugas yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara, yaitu melakukan perkara yang mungkin orang lain tidak terpikirkan. Ya, melakukan sebuah pergantian keberadaan dari kehidupan kita yang berdosa digantikan dengan posisinya, ya, manusia yang tidak berdosa. Di mana Tuhan Yesus datang menjelma menjadi manusia, mengosongkan dirinya dari kealahannya untuk supaya Dia bisa melakukan sebuah perkara yang luar biasa. Ya, di mana Dia menebus segala dosa keberadaan kehidupan manusia, sehingga kita, Bapak Ibu Saudara, ditebus ya dari segala keberadaan kesalahan kita oleh karyanya yang luar biasa. Dan Dia lakukan itu sampai Dia rela mati di atas kayu salib, lalu dikuburkan, lalu Dia bangkit. 40 hari Dia menyatakan diri kepada para muridnya, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah membahas hal ini, di mana 40 hari dengan begitu luar biasanya Dia terus membahas hal ini. Ya, Dia hadir, Dia memunculkan dirinya, Dia menampakkan dirinya, ya, dengan begitu banyak perkara yang luar biasa. Bahkan Dia memulihkan beberapa muridnya yang mungkin mengalami ada begitu banyak keberadaan, ya, hatinya yang dipenuhi dengan pergumulan, luka batin mungkin, Bapak Ibu Saudara, penolakan, pengkhianatan dan lain sebagainya, sehingga pada waktunya Dia naik ke surga. Ya. Kenapa Dia naik ke surga? Ternyata Dia berasal dari surga. Dia kembali ke surga dengan begitu banyak hal yang luar biasa. Poin yang pertama saya ingin bawa, Saudara, apa tujuan Dia naik ke surga? Dia ingin menyatakan bahwa Dia Tuhan yang memang berasal dari surga. Amin. Dia datang ke dalam dunia dengan begitu banyak tugas yang luar biasa, yang mulia untuk menyelamatkan kita. Dan Dia saat ini kembali ke surga. Dia ingin menyatakan Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia ingin menyatakan Dia adalah Tuhan yang hidup dan sanggup melakukan segala perkara. Yang poin yang luar biasa ini harusnya kita pahami. Bapak Ibu Saudara punya Tuhan yang luar biasa. Jadi saya kira saudara, jangan khawatir, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Iya, Dia mati, Dia bangkit, Dia hidup, ya. Dia lakukan perkara yang luar biasa dan sekarang Dia naik ke surga dengan sebuah tujuan, menyatakan kepada para muridnya dan kepada kita, Dia memang berasal dari surga. Menghilangkan segala kekhawatiran, menghilangkan segala ketakutan, menghilangkan segala keraguan yang ada dalam diri mereka. Sehingga pada waktunya nanti ketika kita juga dipanggil pulang ke rumah Bapa, kita akan bersama dengan
Tuhan. Amin. Iya. Ini hal penting supaya kita menyadari benar dia ternyata bukan manusia biasa. Dia Tuhan yang luar biasa. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi kita dengan rela mati di kayu salib lalu bangkit dari kematian, Bapak Ibu Saudara, tapi dia juga ingin menyatakan bahwa aku berasal dari atas. Aku berasal dari surga. Dan inilah waktunya untuk kita juga menyadari hal ini, ya. Sehingga ketika saudara punya pergumulan, punya apapun, tenang aja. Tuhan kita, ya, berasal dari surga dan dia sudah kembali ke surga. Dia ingin menyatakan aku, ya, Tuhan yang berkuasa. Amin. Sehingga dengan demikian ini akan meyakinkan dalam diri kita hari-hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, Bapak Ibu Saudara, yang mungkin kau alami, kita ternyata punya Tuhan yang luar biasa. Ya. Poin selanjutnya Tuhan ingin menyatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika dia naik ke surga, dia ingin menyatakan sesuatu yang dahsyat di dalam keberadaan kehidupan kita. Ya. Di sini saya ingin membawa Bapak Saudara untuk melihat, ya. Jadi selain itu Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan bagi umatnya seperti yang dikatakannya, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan punya tujuan, dia naik ke surga. Selain dia ingin menyatakan keberadaan dirinya memang berasal dari surga, dia Tuhan yang berkuasa, dia Tuhan yang memang berasal dari surga. Dia juga ingin memberitahukan kepada kita, enggak usah khawatir, aku pergi ke sana, aku menyediakan tempat. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, khususnya oma-opa, enggak usah khawatir. Amin. Kematian tidak akan pernah menakutkan kita. Amin. Iya. Karena ketika kita nanti dipanggil pulang, kita juga kembali kemana? Kepada Tuhan di surga yang sudah menyediakan tempat buat kita. Amin. Ini penting supaya Bapak Ibu Saudara menyadari hal yang luar biasa ini. Yohanes 14 ayat yang kedua dan ketiga. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan ketiga. Iya, dikatakan di situ, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Para muridnya mungkin pada waktu itu juga lagi mikirin juga, ya, mengkhawatirkan ada begitu banyak hal yang terjadi dalam keberadaan kehidupan mereka. Kayak kita sekarang hari ini, mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Begitu banyak kekhawatiran mungkin terjadi hari-hari ini. Mungkin saudara mendengar perang di sana sini. Mungkin saudara juga merasakan harga mulai naik. Mungkin saudara juga mulai didengungkan dengan begitu isu yang menakutkan, ya. Isu-isu yang sangat-sangat membuat kita cemas, khawatir akan masa depan. Tapi percayalah, dia Tuhan yang sudah menyediakan segalanya. Bahkan ketika nanti kita dipanggil pulang pun, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Amin. Jadi dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada jaminan begitu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Ya, kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Tempat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Bahkan dia menyatakan kepada kita semuanya, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, surga bukan hanya sekedar impian atau angan-angan bagi sebagian banyak orang, ya. Tetapi ini juga merupakan sebuah keberadaan di mana surga berbicara tentang satu keberadaan di mana kita akan mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi nggak perlu lagi dikhawatirkan. Jadi senggol kiri kanan saudara, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Amin. Haleluya. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Yesus kita yang luar biasa, ya. Tuhan telah menyediakan bagi kita sebab Ia mau kita juga berada di mana Tuhan berada. Amin. Iya. Jadi ini hal yang harusnya saudara membuat saudara tenang hari-hari ini, membuat saudara terus di dalam perjalanan hidupmu dipenuhi dengan kekuatan. Ya. Enggak ada lagi yang meragukan saudara, enggak lagi mengkhawatirkan saudara. Saudara akan dipenuhi dengan ketenangan di dalam perjalanan hidup saudara. Amin. Karena dari keberadaan hidupmu, keberadaan kau ditebus, keberadaan kau diampuni, dilayakkan, semua Tuhan sudah lakukan buat kita. Bahkan ketika nanti kita dipanggil pulang ke rumah Bapa pun, Tuhan sudah menyediakan. Wow, ya. Ini sesuatu yang luar biasa yang harusnya ada di dalam keberadaan setiap kita. Amin. Jadi rumah atau tempat tinggal kita yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menyediakan buat kita. Ya, karena dikatakan ya kewarganegaraan kita itu bukan ada di dalam dunia ini, tetapi ada di dalam surga. Amin. Iya, jadi keberadaan surga itu merupakan sebuah keberadaan bukan hanya sekedar tempat, bukan hanya sekedar sesuatu yang mungkin saudara bisa bayangkan hari-hari ini, tetapi di sana ada berbicara soal kehadiran siapa?
kehadiran Allah dalam keberadaan hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah ingin menyatakan ini kepada kita semuanya. Iya. Jadi ada tujuan-tujuan Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan yang lain lagi dikatakan di sini, iya, Tuhan Yesus naik ke surga bukan berarti meninggalkan para muridnya, umatnya begitu saja. Iya. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah, ya, dan ingin supaya kita memahaminya. Ada maksud dan tujuannya. Ya, Yohanes pasal yang ke-16 dikatakan, ayat yang ke-7 dikatakan di situ. Yohanes 16 ayat yang ke-7, perhatikan di situ Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang menjadi tujuan Tuhan ketika dia naik ke surga. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Iya, dikatakan di situ. Jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan apa? Mengutus dia kepadamu. Tujuan Tuhan naik ke surga, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini, ya, karena ada sebuah tujuan yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan ada di dalam keberadaan dunia ini, ya, dengan murid-muridnya, dia ingin selalu berada di tengah-tengah hidup mereka. Tuhan Yesus berjalan keliling dari desa, dari kota, dia ingin supaya dia hadir di antara keberadaan umatnya. Amin. Tapi itu terbatas. Ya. Jadi ketika dia naik ke surga, dia dengan sebuah tujuan yang lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika dia naik ke surga, maka dikatakan di sini, ya, dia akan apa? Memberikan penghibur, Roh Kudus dalam keberadaan umatnya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara, kita yang percaya, yang mungkin dari belahan bumi yang sangat berbeda, kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, kira-kira Tuhan ada di mana? Dia ada di Timur Tengah mungkin ya saudara, dia ada di Yerusalem gitu, iya, dan dia mungkin nggak bisa untuk ya, mengunjungi Bapak Ibu Saudara. Tetapi melalui kenaikannya ke surga, dia mencurahkan siapa? Roh Kudusnya dalam keberadaan setiap kita. Amin. Jadi artinya Tuhan ingin senantiasa ada di tengah-tengah keberadaan umatnya. Melalui keberadaan Roh Kudus yang hadir atas keberadaan dunia ini, iya, dicurahkan atas keberadaan umatnya untuk supaya kita, Bapak Ibu Saudara, yang tadinya tidak merasakan kehadiran Tuhan, sekarang kita sama-sama bisa merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Roh Kudus hadir dengan begitu banyak hal yang dia lakukan buat kita. Selain dia menghibur kita, memberikan hikmat kepada kita, membawa kita untuk menyadari adanya Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Amin. Sehingga tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini keberadaan Roh Kudus yang menghibur kita, menguatkan kita, bahkan memberitahukan begitu banyak hal dalam hidup kita, ini menyadarkan kita tentang kehadiran Tuhan. Jadi ketika saudara punya masalah, punya pergumulan, ya Roh Kudus akan terus menghibur saudara, memberikan kekuatan, memberikan dorongan, semangat buat saudara. Sehingga dengan demikian setiap kelemahan, setiap yang coba menggagalkan saudara, Roh Kudus melakukan perkara yang luar biasa. Di sini Tuhan memiliki tujuan. Dia naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita. Amin. Iya, supaya Bapak Ibu Saudara di sini terus merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Iya. Jadi ini sebuah momen penting yang luar biasa. Jadi dengan kepergiannya ke surga, maka Tuhan mengutus Roh Kudus turun ke dunia untuk apa? Menyertai kita, mendampingi kita, menolong kita, bahkan tinggal dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya. Amin. Iya. Jadi tanpa disadari Roh Kudus hadir dalam hidup saudara. Jadi tengok kiri kanan saudara, senggol, katakan sadar, iya, gitu. Roh Kudus hadir, iya. Roh Kudus sudah memenuhi hidupmu, amin. Iya. Nah kadang-kadang kitanya nggak sadar, iya. Ketika saudara percaya kepada Tuhan tanpa disadari Roh Kudus hadir, iya. Jadi saudara tuh nggak sendiri sekarang, Roh Kudus menyertai kita. Dikatakan dia mendampingi kita, dia menghibur kita, dia menolong kita. Bahkan dia rindu untuk tetap hadir dalam kehidupan kita. Amin. Iya, Roh Kudus adalah, ya Bapak Ibu Saudara, berperan sebagai penasehat dalam hidup kita, pendamping dalam hidup kita, memberikan penghiburan dalam kehidupan kita, dan pertolongan yang luar biasa atas setiap keberadaan tantangan masalah persoalan kita. Jadi dengan pertolongan Roh Kudus, umat Tuhan benar-benar sedang dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi mempelai Kristus yang luar biasa. Kadang-kadang kita nggak sadar aja, saudara. Jadi momen-momen kenaikan ini kita terus diingatkan dengan poin-poin yang luar biasa ini,
Supaya Bapak Ibu Saudara pada waktu engkau menghadapi tantangan, masalah, pergumulan, kadang-kadang kita merasa sendiri. Iya. Mungkin orang-orang di sekitar saudara hari-hari ini meninggalkan saudara. Mungkin hari-hari ini ada banyak orang-orang yang saudara harapkan bisa menolong, enggak nolong saudara. Mungkin orang-orang yang diharapkan untuk membantu saudara, iya, melecehkan saudara. Percayalah, Roh Kudus hadir untuk melakukan tugasnya yang luar biasa. Kenapa Bapak Saudara? Karena saudara berharga di hadapan Tuhan. Amin. Karena saudara sangat dikasih oleh Tuhan. Hanya kadang-kadang kita nggak sadar aja. Ya. Kalau Tuhan sudah mencurahkan rohnya dalam keberadaan setiap kita orang percaya. Nah kalau saudara nggak sadar, ini masalah dalam hidup kita. Amin. Iya. Jadi kita akan terus membawa Bapak Saudara untuk terus sadar. Iya. Kenapa Bapak Saudara? Karena tanpa kesadaran kita akan kehadiran Allah dalam hidup kita, kita gampang kehilangan arah, kita gampang kehilangan tujuan, kita gampang kehilangan plan-plan baik dan luar biasa. Bahkan kita akhirnya kehilangan keyakinan. Iya. Akhirnya begitu banyak hal yang mengganggu keberadaan hidup kita. Nah hari-hari ini ada banyak orang tidak dapat mengalami apa yang namanya keberhasilan dalam hidupnya, ya, yang mengalami yang namanya apa ya Bapak Saudara ya, yang orang lain harapkan sesuatu terjadi karena mereka seringkali ragu-ragu, ya. Khawatir, ragu-ragu, ya, akhirnya tidak dapat melakukan begitu banyak hal yang luar biasa yang harusnya mereka bisa lakukan karena mereka merasa tidak mampu untuk melakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara khawatir, ya, selalu diingatkan kalau orang khawatir, ya, itu seperti orang apa? Duduk di kursi goyang, ya. Goyang mah goyang, tapi nggak kemana-mana. Ya. Sepertinya ya dia sedang melakukan sesuatu, tapi dampaknya nggak ada. Jadi ayo, ya, jangan lagi dipenuhi dengan keraguan, tapi dipenuhi dengan keyakinan dalam hidup saudara. Karena Roh Kudus hadir dalam hidup saudara. Amin. Iya, jadi saya ngomong dengan saudara, kamu harus yakin. Amin. Haleluya. Iya. Iya, dia rindu untuk saudara meyakini hal ini dan percayalah bahwa saudara, ketika Tuhan sudah melakukan hal yang luar biasa ini, dia naik ke surga. Ya, malaikat berkata, ya, dia yang naik ke surga. Suatu ketika dia juga akan datang kembali dengan cara yang sama. Amin. Jadi hari-hari ini apapun yang kau alami, apapun yang kau sedang hadapi, kita tetap menantikan Tuhan untuk datang kembali yang kedua kali. Amin. Iya. Untuk menjemput setiap Bapak Ibu Saudara yang percaya. Iya. Untuk menjemput Bapak Ibu Saudara yang benar-benar menanti-nantikan Dia. Jadi ini penting buat kita. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Iya. Yang menopang segalanya dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan, Bapak Ibu Saudara. Dan dia sekarang duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Dia ingin menyatakan bahwa aku sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa Saudara? Tugasnya sudah selesai. Amin. Kalau saudara udah duduk, berarti tugasnya udah selesai. Amin. Iya. Jadi saudara, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua tugas. Sudah selesai. Makanya di atas kayu salib dia berkata apa? Sudah selesai. Amin. Sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi nggak ada lagi yang kita bisa lakukan untuk supaya kita bisa diselamatkan selain percaya kepada karya Kristus yang luar biasa. Amin. Tidak ada lagi cara untuk supaya kita dapat mengalami kemenangan kecuali kita percaya Dia yang sudah memberikan kemenangan. Amin. Jadi nggak ada lagi hal yang membuat kita Bapak Ibu Saudara ya dikatakan mungkin mengalami kegagalan, mungkin mengalami ketakutan, kekalahan dan lain sebagainya ketika kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangannya dalam hidup kita. Makanya dikatakan saudara adalah lebih daripada pemenang. Amin. Saudara enggak bertarung, saudara enggak mengalahkan apapun, tapi saudara diberikan kemenangan karena Yesus yang sudah mengalahkan segala sesuatunya. Amin. Iya, ini penting buat kita. Dia sudah duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, untuk menyatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa tugasnya sudah selesai dan saudara akan mendapatkan begitu banyak hal yang luar biasa. Dengan dia menyelesaikan tugasnya dan kita mempercayai dia, berarti kita juga sudah mengalami begitu banyak apa yang dia sudah selesaikan.
saudara sudah dikuduskan. Amin. Saudara sudah dilayakan. Amin. Jadi saudara sudah diperkenan. Jadi saudara nggak lagi nyari-nyari bagaimana caranya dikuduskan, bagaimana caranya untuk berkenan kepada Allah, bagaimana caranya untuk disucikan. Saudara nggak perlu lagi cari-cari hal itu, karena Tuhan sudah lakukan itu semuanya buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Sehingga dengan demikian bagi orang yang percaya kepada Dia sudah menyelesaikan segala sesuatunya, saudara sudah mendapatkan itu semuanya. Sehingga hari ini ketika Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dia ingin menyatakan kepada kita, sudah selesai. Amin. Dia sudah beristirahat dari semua tugas yang ada. Dan kita hari ini tinggal mempercayai apa Dia sudah lakukan. Amin. Dia sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Jadi gak usah lagi khawatir, gak usah lagi takut. Ayo Bapak Saudara, terus dipenuhi dengan keyakinan. Ketika kau bekerja, engkau yakin Tuhan sudah turut bekerja. Ketika engkau melakukan perjalanan kehidupanmu, Bapak Saudara, bersama dengan rumah tanggamu, pekerjaanmu, keluargamu, yakin Tuhan sudah menyediakan segalanya. Masa depan yang penuh dengan harapan, berhasil, beruntung, diberkati oleh Tuhan. Amin. Keyakinan ini akan mendorong saudara untuk lebih bersemangat, bergairah, dan yakin di dalam perjalanan hidup saudara. Enggak ada lagi keraguan, Tuhan turut beserta. Terlebih lagi ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, Dia ingin membawa kita, memimpin kita, mengarahkan kita pada tujuan rohani yang Bapak Ibu Saudara sudah miliki. Dia ingin membawa Bapak Ibu Saudara masuk dalam rencananya yang Tuhan sudah rencanakan. Bapak Ibu Saudara akan dibawa di dalam penggenapan karyanya, karena itu semuanya sudah digenapi. Jadi hari-hari ini ada banyak orang kadang-kadang ketika belum menyadari hal ini, hidupnya dipenuhi dengan terus ketakutan dalam perjalanan hidupnya. Enggak ngerti mau kemana, enggak ngerti tujuan hidupnya, enggak ngerti apa itu rencana Tuhan dalam hidupnya. Tapi mulai hari ini, Bapak Saudara, mulai kebenaran-kebenaran firman Allah ini yang saya perdengarkan buat kita semuanya, saya rindu membawa kita menikmati begitu banyak hal yang luar biasa. Amin. Nah, sesudah Tuhan Yesus berbicara, Dia naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Allah, Dia ingin menyatakan terus kepada kita hal ini, Bapak Ibu Saudara. Iya. Betapa hebat dan luar biasanya Dia, betapa Dia sudah mengerjakan segala sesuatunya, iya, dengan perkara-perkara yang Dia ingin supaya Bapak Ibu Saudara percaya. Iya. Dikatakan di dalam 1 Timotius pasal ketiga ayat yang ke-16. Iya. Ini selanjutnya 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Ini akan meyakinkan kita lebih banyak lagi. Ya. Dikatakan di situ, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi Tuhan ingin terus mengingatkan kepada kita, ya, betapa agungnya rahasia ibadah kita. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena tanpa disadari oleh Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sesungguhnya, yang harusnya Bapak Ibu Saudara percayai. Amin. Iya. Ada begitu banyak hari-hari ini orang memberitakan tentang Tuhan, tapi Tuhan yang mereka maksudkan mereka tidak memahami. Seringkali Tuhan yang mereka maksudkan adalah Tuhan yang ada di dalam imajinasi mereka sendiri. Apa yang mereka pikirkan sendiri tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu seperti apa yang mereka pikirkan, sehingga mereka kadang-kadang lupa untuk merasakan, menikmati Tuhan yang sesungguhnya. Dan mereka tidak bisa menikmati itu. Kenapa? Karena Tuhan yang ada dalam diri mereka seringkali adalah Tuhan yang ada di dalam imajinasi mereka, pikiran mereka sendiri. Mereka membayangkan Tuhan itu sebagaimana yang mereka pikirkan. Sehingga tanpa disadari mereka tidak menghormati Tuhan yang sesungguhnya. Mereka melakukan begitu banyak, mengaku dirinya orang percaya kepada Tuhan, tapi di dalam perjalanan hidupnya mereka masih melakukan hal sebagaimana yang mereka inginkan. Mereka lupa, ya. Mereka tidak sadar bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan yang luar biasa. Iya, Dia ingin menyatakan kepada kita lebih lagi. Sayangnya mereka tidak dapat ini semuanya karena mereka memiliki Tuhan yang sebagaimana mereka pikir. Bayangin kalau saudara punya Tuhan sebagaimana yang saudara pikirkan. Iya. Itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi saya dengan saudara, itu bukan yang sesungguhnya. Karena yang sesungguhnya Dia sudah naik ke surga. Dia sudah menyelesaikan tugasnya. Dia sudah mengaruniakan Roh Kudusnya, dan Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha
besar untuk supaya menyatakan kepada kita bahwa semuanya sudah selesai. Amin. Iya. Dan tinggal kita sekarang mempercayai Dia. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menyelesaikan segala sesuatu yang harus aku selesaikan. Amin. Dan aku percaya, ketika aku percaya kepada Engkau, ada begitu banyak hal yang luar biasa. Dan dampak dari apa yang saudara percaya, ya, dampak dari apa yang saudara percaya, saudara benar-benar akan menikmati ibadah yang sesungguhnya. Amin. Iya, saudara akan datang dengan rasa hormat, saudara akan datang dengan rasa apa? Kerinduan yang dalam. Saudara akan mengalami sebuah perubahan di dalam perjalanan hidup saudara. Iya. Sadar dan sadar saudara akan menyadari ketika saudara sedang melakukan sebuah hal yang tidak seharusnya. Dan saudara di situ ya kembali diingatkan. Mungkin orang banyak menyebutnya saudara bertobat. Iya kan begitu, ya. Karena tanpa disadar ketika kita tidak menyadari akan Tuhan yang sesungguhnya, kita berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Seakan-akan Tuhan yang ngatur siapa? Kita. Kita bukannya dipimpin oleh Tuhan, kita malah memimpin Tuhan. Ya. Sehingga akhirnya ketika ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, kita masih ragu-ragu, ya. Masih mempertanyakan kemana Tuhan. Padahal kita sudah diingatkan, Tuhan nggak kemana-mana, Dia sudah hadir dalam kehidupan kita. Amin. Iya, sehingga kira-kira Tuhan nggak kemana-mana, Dia ada di dalam kita. Amin. Jadi Dia itu punya kerinduan yang besar, Bapak Saudara, untuk terus hadir dalam hidup saudara. Jadi ketika saudara bangun tidur, saudara ingatkan dalam dirimu, aku percaya Engkau adalah juru selamat. Amin. Aku percaya hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Kita terus diingatkan, kita terus disadarkan sesuai firman. Sehingga dalam perjalanan hidup saudara terus mempercayai firman. Jadi sering-seringlah baca firman, dengar firman, ya, supaya Bapak Ibu Saudara terus akan mengalami begitu banyak hal yang dahsyat, ya. Ini penting buat kita, ya. Ini hal yang luar biasa. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang 7 ayat yang ke-33, ya. Yesus berkata, Yohanes 7 ayat 33, perhatikan di situ Bapak Ibu Saudara, ya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dia ingin terus menyadarkan kita, mengingatkan kepada para muridnya waktu itu, ya. Dia ingetin terus, ya. Aku ada sebentar lagi, tapi aku sebentar lagi akan, ya, menemui Bapa, ya, menemui Allah di sana untuk menyatakan hal-hal yang dahsyat yang tadi Bapak Ibu Saudara sudah nikmati, ya. Sesudah itu Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, lalu Dia mereka memandang Dia ke atas, Bapak Ibu Saudara, ya. Mungkin nggak ngerti ya mereka mandangnya gimana gitu, dan bagaimana melihat gitu, ya. Tapi di situ malaikat berkata, ya, tidak ada seorang pun yang bisa melihat apa yang terjadi di sana, tetapi malaikat itu berkata bahwa Dia akan datang kembali, ya, dengan cara yang sama untuk mengingatkan kepada kita bahwa Dia, ya, ketika engkau punya masalah, punya persoalan, Dia akan tetap datang kembali untuk menjemput kita. Oleh sebab itu hari-hari ini apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, ya, saudara nggak usah dipenuhi dengan lagi kekhawatiran, ketakutan di dalam perjalanan hidupmu. Mungkin kau merasa sendiri, kau merasa ditinggalkan, tapi saya ingin sampaikan Allah akan terus menemani saudara, menguatkan saudara, ya, membawa saudara untuk menikmati begitu banyak hal yang luar biasa, ya. Ini penting untuk kita sadari supaya kita nantinya akan terus dipenuhi dengan kehadirannya yang luar biasa. Oleh sebab itu hari-hari ini apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ya, kadang-kadang kalau saya memperhatikan, ya, di medsos dimanapun itu, saudara, begitu banyak, ya, hal yang mengajarkan saudara tentang keberadaan apa yang sedang terjadi. Tapi saya ingin ingatkan sekali lagi, ya, ayo Bapak Saudara, mulai fokus dengan firman, ya, karena ada begitu banyak hal yang membuat kita akhirnya ya disamarkan dengan begitu banyak yang kayaknya ini benar gitu, ya, sampai kita bingung yang benernya yang mana. Jadi mulai hari-hari ini tetap percaya kepada firman, karena tujuan hidup kita, ya, mengetahui begitu banyak kebenaran itu dengan begitu banyak poin yang luar biasa. Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan untuk mengingatkan kita terus hari-hari ini, menyadarkan kita terus hari-hari ini. Untuk saudara nggak khawatir, nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu, tetap
percaya karena dia naik ke surga, bukan juga untuk ninggalin muridnya, bukan juga untuk ninggalin kita, tapi punya tujuan yang lebih mulia. Dia ingin supaya dia bisa hadir dalam kehidupan setiap kita. Amin. Iya. Jadi bukan cuma sekedar ada di sono, ada di sana, tapi dia hadir di mana? Di dalam kehidupan kita. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara adalah bait Roh Kudus yang luar biasa. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa Roh Kudus punya rencana dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan ketika dia, Bapak Ibu Saudara, hadir dalam hidup saudara, saudara akan terus disadarkan tentang kebenaran firman Allah ini, dikuatkan tentang kebenaran firman Allah ini. Dan firman Allah ini akan terus memerdekakan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saudara punya tantangan, Bapak Ibu Saudara punya begitu banyak pergumulan, saudara mungkin menghadapi begitu banyak hal-hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara anggap itu sebagai sebuah kesukaran, tetapi tetaplah percaya. Iya, bahwa saudara sudah dikuduskan oleh Tuhan, amin. Saudara sudah diperkenan oleh Tuhan, saudara sudah menjadi anak-anak Tuhan, amin. Saudara sudah menjadi ahli waris kerajaan surga, amin. Saudara sudah menjadi serupa dengan Yesus, amin. Iya, dan jangan sampai ada seorang pun yang menggagalkan hal-hal ini dengan begitu banyak hal suara yang membuat saudara ragu-ragu tentang keberadaan ini. Karena inilah yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Dan Tuhan ingin terus hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara ke depannya nanti menjadi pribadi-pribadi yang mewujudkan gambar dan rupa Kristus. Amin. Dipenuhi dengan kebaikannya, kemurahannya, kasihnya, bahkan hal-hal yang dahsyat yang saya rindu itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sampai Bapak Ibu Saudara juga mungkin gak nyadar kalau Bapak Ibu Saudara diubahkan dengan luar biasa. Mungkin orang-orang sekitar saudara, wow, ya luar biasa. Bahkan ketika saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan orang, saudara bisa menjawab dengan hal-hal yang luar biasa. Mungkin orang lain belum pernah mendengar hal itu. Kenapa? Karena saudara sudah lebih dahulu mendengar. Bahkan saudara lebih memahami, saudara lebih mengenal Kristus. Ya, ketimbang tata cara, ketimbang hal-hal yang mungkin syarat-syarat bagaimana caranya untuk supaya dikuduskan, diberkati. Saudara lebih daripada itu, karena saudara tanpa disadari sudah mengenal Kristus yang sesungguhnya. Amin. Dia Tuhan yang luar biasa. Nah, saya rindu Bapak Ibu Saudara hari ini kita mengingat hal yang luar biasa ini. Amin. Untuk supaya kita mengalami kepuasan di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, karena itulah tujuan Tuhan. Kita dipuaskan. Amin. Mungkin kepuasan itu tidak berbicara tentang banyaknya uang saudara, banyaknya harta saudara, ya. Karena saya yakin ada banyak orang yang banyak hartanya, banyak kekayaannya, belum tentu juga dia hatinya dipuaskan. Ya. Karena ada banyak orang yang ngomongnya kayak gini, saya asal punya duit 100 juta aja udah cukup. Pas udah punya duit 100 juta, pengen berapa? Pengen 200, ya. Lalu pengen berapa lagi? Yang tadinya kepengennya saya mah cukuplah beli motor yang harganya berapa? 20 juta. Ya pas uangnya udah ada lagi, kira-kira naik nggak motornya? Naik lagi kepengennya. Iya, udah kepengen motor, pengen mau mobil. Udah punya mobil 1, jadi punya mobil 2. Punya rumah 1, punya rumah 2. Iya. Tapi kalau udah punya istri 1, jangan. Iya. Iya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh kenapa ya nggak terpuaskan gitu loh, saudara? Karena kepuasan yang ada di dalam kita itu hanya sementara, tapi kepuasan di dalam Tuhan itu kekal. Dan Tuhan ingin supaya setiap kita mengalami kepuasan. Amin. Iya, kepuasan sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan, karena Tuhanlah sendiri yang memuaskan hidup kita. Amin. Tanpa saudara punya Tuhan, saudara tidak akan pernah dipuaskan. Dunia tidak bisa memuaskan kita. Amin. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Jadi ayo jalani perjalanan hidup saudara dengan rasa syukur, rasa cukup, di mana Tuhanlah yang menjadi segalanya. Amin. Kalau saudara sekarang masih hidup sederhana, puaslah dengan keberadaan hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Kalau Tuhan ingkatin lagi, lebih banyak lagi, puji Tuhan, karena Tuhan juga punya rencana supaya saudara jadi berkat. Amin. Sebagai orang Kristen yang berbuah, menjadi berkat buat kiri kanan saudara. Amin. Jadi ayo senggol kiri kanan saudara, berkati sebelah saudara. Kamu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya, berikan tepuk tangan doa lagi yang luar biasa. Ya. Saya rindu Bapak Saudara dalam setiap perjalanan kekristenan kita hari-hari ini. Ya, jangan sampai saudara terombang-ambing oleh situasi kondisi yang ada. Ya, karena ada begitu banyak hal yang membuat saudara tidak menikmati gitu loh. Ya. Sehingga saudara tanpa disadari saudara udah ngubah hidup saudara,
nggak membuat saudara itu mengalami sebuah hal di mana Tuhan ingin saudara alami gitu. Iya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara mengalami sesuatu yang memang Tuhan ingin saudara alami di dalam perjalanan hidup saudara. Sehingga apapun yang terjadi itu nggak jadi sesuatu yang menakutkan saudara, tidak menjadi sesuatu yang menggelisahkan saudara. Ya kan? Itu bisa ditepis begitu aja dengan begitu banyak hal karena firman itu hidup dalam hidup saudara. Amin. Iya, saudara tanpa disadari mungkin saudara akan tiba-tiba terinterupsi dengan satu masalah, dengan masalah yang lain lagi. Mungkin yang belum selesai tiba-tiba muncul lagi gitu ya. Jadi akhirnya membuat saudara mengalami kayaknya himpitannya begitu luar biasa ya. Tanpa disadari ada orang-orang stres nggak sadar kalau dia stres karena saking banyaknya hal yang menghimpit dia, saudara. Ya. Sampai mungkin ketika dia sakit datang ke dokter, dokternya aja bingung nih, gue nggak nemuin lu sakit apa, tapi lu sakit gitu loh. Ya, tanpa disadari ternyata ada orang-orang yang stres tapi dia nggak sadar kalau dia stres, saudara. Ya. Jadi akhirnya dia sakit itu kayak nggak ada apanya gitu ya, tapi dia sakit gitu loh. Ya. Jadi kesembuhannya biasanya hanya mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Makanya orang-orang kalau lagi diajak ngomong gitu ya, dosamu tuh sudah diampuni gitu ya, kamu tuh udah dikuduskan oleh Tuhan gitu. Terus ngapain lagi ya? Ya sekarang kamu ngerasa gimana? Ngerasa berdosa, ya udah ngaku dosa aja. Tuhan sudah ampuni. Nah banyak orang sudah ngaku dosa, tiba-tiba dipulihkan. Amin. Tiba-tiba sakitnya sembuh karena dia merasa masih berdosa. Tuhan seakan-akan belum menebus dosanya. Iya. Yang lain lagi Bapak Ibu Saudara, mungkin dia ada kecewa, ada sakit hati terhadap orang lain. Dia berpikir dia udah melupakan hal itu, tapi ternyata masih ada. Dan ketika dia melepaskan pengampunan, dia sembuh. Amin. Iya. Jadi ini hal-hal yang seringkali terjadi yang tanpa kita sadari. Dan Tuhan ingin terus mengingatkan kita, gitu loh Bapak Ibu Saudara. Iya, aku sudah menyelesaikan segala sesuatu. It's okay. Iya, ayo lepasin aja. Amin. Iya, lepasin aja kalau sakit hati, lepasin pengampunan buat dia. It's okay. Gitu. Terus gimana? Perlu dekat lagi? It's okay, nggak perlu dekat lagi juga. Yang penting kamu sudah mengampuni. Amin. Iya, itu bebas buat saudara. Dan saudara merdeka. Ketika saudara merdeka, saudara mengalami Jadi banyak orang hari-hari ini terhimpit oleh situasi kondisi yang mereka buat sendiri. Kenapa nggak bersuka cita? Kenapa nggak gembira? Karena dia ada iri dan dengki. Kenapa mesti iri gitu? Saya udah rajin ibadah Pak, saya udah rajin doa, yang diberkati kok dia ya gitu. Dia rajin ibadah kagak apa enggak? Karena dia menilai berkat itu adalah harta. Iya, jadi dia pikir kalau dia rumahnya lebih gede, dia lebih bahagia. Belum tentu, saudara. Yang rumahnya lebih gede, masalahnya juga mungkin lebih gede. Kita aja yang kadang-kadang nggak sadar. Kita selalu bandingkan dengan orang lain. Padahal yang rumahnya lebih kecil juga belum tentu dia menderita. Bisa aja dia penuh dengan sukacita. Amin. Jadi ini penting untuk saudara sadari hal ini. Ya, jadi jangan banding-bandingin. Amin. Ya saya nggak kira saudara, nggak usah banding-banding. Fokus kita kebanyakan arahnya ke sana sih saudara. Iya. Ikut Tuhan arahnya kepengen banyak harta gitu. Ya, ikut Tuhan kepengennya berkat melimpah, dan berkat itu kita udah pasti konotasinya duit. Ya kan gitu. Usaha berhasil dan lain sebagainya. Tuhan ingin kita fokusnya lebih lagi dari poin itu. Kalau Tuhan merencanakan saudara jadi kaya raya, puji Tuhan. Kalau Tuhan merencanakan saudara diberkati dengan luar biasa, puji Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan. Ketika saudara kaya, saudara akan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Iya. Kalau saudara sendiri belum mempersiapkan diri dengan poin ini, nanti saudara kaya, saudara nggak punya tujuan. Iya. Saudara hanya flexing terus nantinya. Iya kan gitu. Validasi terus. Iya. Ngerti maksudnya ya? Gitu. Kita orang biasa tapi supaya kelihatan kaya gitu. Biar tetangga kita iri gitu misalnya gitu ya. Pas dia lagi komen-komen iri, syukurin katanya gitu ya gitu. Padahal kita juga sama-sama susah gitu ya. Jadi ada hal-hal di mana kita ternyata fokus kita bukan kepada Tuhan yang sesungguhnya. Kita menjadikan Tuhan sebagaimana imajinasi kita.
Tuhan seakan-akan itu sebagaimana yang kita pikirkan. Jadi kalau kita baik, oh nanti Tuhan baik. Padahal Tuhan selalu baik. Amin. Iya. Jadi kadang-kadang ketika kita menganggap Tuhan itu sebagaimana kita pikirkan, kita akan melakukan sebagaimana yang kita pikirkan. Capek, saudara. Kalau hasilnya ada, kalau nggak ada, saudara akan jadi putus asa. Makanya orang banyak malas ke gereja. Kenapa? Karena dia berharap datang ke gereja diberkati. Pas nggak datang kira-kira berkatnya. Kira-kira gimana? Nggak gereja-gerejaan lagi, gitu loh. Iya. Jadi dia kan nggak cari Tuhan, tapi cari berkat. Ayo sekarang cari dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Jangan cari tambahan melulu, saudara. Amin. Tapi cari apa? Tuhan. Kerajaan Allah bukan berbicara soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah bicara soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Amin. Ini bicara soal Tuhan. Jadi cari Tuhan katanya. Tapi saudara, saya ingin sampaikan, jangan cari Tuhan. Ya, karena Tuhan yang cari saudara. Amin. Dia turun dari surga nyari saudara. Dia mati buat saudara. Jadi ketika saudara sekarang jadi orang percaya, itu bukan karena kita cari Tuhan, tapi karena memang Tuhan sudah mencari kita. Tuhan sudah menemukan kita. Amin. Kadang-kadang saudaranya nggak percaya. Saya ini disayang Tuhan apa enggak sih? Udah di gereja masih ngomong saya ini disayang Tuhan apa enggak? Gara-gara apa? Tokonya sepi. Iya kan begitu. Gara-gara usahanya gagal. Kita selalu dipengaruhi dengan poin-poin seperti ini. Iya, Tuhan kita bukan Tuhan sebagaimana yang saudara pikirkan. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan sebagaimana Tuhan yang mengasihi kita, yang rela berkorban buat kita, mati buat kita, menebus segala dosa kita, dan dia sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Jadi ketika kita mempercayai Tuhan yang seperti ini, saudara mungkin mengalami begitu banyak masalah persoalan, saudara tetap tenang. Amin. Enggak khawatir, enggak kecewa, enggak gampang sakit hati, enggak gampang putus asa, saudara. Karena saudara percaya ada Tuhan, dan Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Amin. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara dibawa untuk mengenal Tuhan, diberikan pewahyuan, diberikan hikmat untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ketika saudara mengenal Tuhan dengan benar, saudara akan dipuaskan, saudara. Wow, ini akan membuat saudara puas. Amin. Wah, kalau udah puas itu kayaknya gimana sih, saudara? Saudara bukannya nggak peduli dengan situasi kondisi, tapi saudara kuat menghadapi situasi kondisi apapun itu. Wow, dahsyat banget ya. Ketika ada datang kekecewaan, saudaraku kuat. Puji Tuhan. Amin. Ketika datang berkat yang gede blok, wah puji Tuhan. Kita nggak jadi gede kepala, kita nggak jadi besar kepala, kita nggak jadi sombong, kita nggak jadi tinggi hati, tapi kita tetap rendah hati. Ketika kita dalam masalah persoalan, kita juga nggak rendah diri, kita juga nggak putus asa, karena kita percaya ada tujuan Tuhan, membangun kehidupan kita, membentuk hidup kita jadi pribadi sebagaimana yang Dia inginkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kepuasan ini berbicara tentang sesuatu yang mungkin Bapak Ibu Saudara akan rasakan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Iya. Dimana saudara udah dikasihi gitu loh, ya, oleh orang yang sayang sama saudara, dan saudara udah nggak butuh yang lain. Amin. Amin. Iya, saudara akan berjumpa dengan yang situasi dimana saudara itu udah rasa cukup, yang membuat saudara itu yang nggak kepengen yang lain. Sekalipun orang lain menawarkan sesuatu yang indah dan luar biasa, saudara udah rasa cukup. Amin. Jadi di sini saudara, jangan pernah lagi memikirkan hal-hal yang mengecewakan saudara, yang membuat saudara putus asa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, dan Dia ingin membawa saudara dipuaskan, bahagia, lalu setelah itu jadi berkat, berbuah dimanapun saudara berada. Ya. Kalau enggak kayak gini, saudara enggak akan bisa. Gimana caranya saudara menjadi berkat? Ya. Kalau saudara masih membutuhkan banyak hal dalam hidup saudara. Kalau saudara belum terpuaskan, saudara gimana caranya untuk berbagi dengan orang lain? Kalau saudara belum merasa lega, saudara bagaimana bisa membagikan kelegaan saudara buat orang lain? Amin. Iya, jadi saya saudara, kita harus merdeka, amin. Haleluya. Ya, dan kebenaran memerdekakan kita, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa.
Jadi tujuan kenaikannya ke surga Bapak Saudara. Tadi saya ingin sampaikan sekali lagi buat saudara ya. Yang pertama itu mengingatkan kepada saudara, dia Tuhan yang luar biasa. Iya, dia berasal dari surga. Dia kembali ke sana, iya, dan dia ingin menyatakan dirinya yang luar biasa. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, beristirahat, tandanya dia sudah selesai melakukan segala perkara yang harus dia selesaikan. Dan saudara ketika mempercayai hal itu sudah selesai, berarti bagian apapun yang Tuhan sudah selesaikan jadi bagian dalam hidup saudara. Ya, jadi jangan pernah lagi putus asa, jangan lagi pernah menyerah, karena dia Allah yang luar biasa. Yuk.